Halo, selamat datang di channel saya. Sekarang kita akan membahas mengenai kata kang yang artinya baru saja. Ini adalah kata keterangan kata kerja yang Mandarinnya fu ci, keterangan kata kerja kang. Jadi entar kita juga akan membahas mengenai gangcai, tapi di akhir video. Jadi sekarang ini di awal ini kita akan membahas kang dulu. Jadi kang ini menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang belum lama terjadi, digunakan setelah subjek. Jadi 主语 subjek 主语, lalu sebelahnya kang, ataupun sebelum kata kerja. Jadi kang dulu, kang baru saja, barulah 动词 kata kerja. Mari kita buat contoh. Contoh yang pertama, kalimatnya adalah 我上午刚借的那本书怎么找不到了? Buku yang saya pinjam pagi ini kenapa tidak ketemu? 我上午刚借的那本书怎么找不到了? Saya buat pagi. Jadi 上午 itu ya kira-kira berkisar jam 9, jam 10, jam 11. Yang penting sebelum jam 12. Sebelum. Jadi itu adalah 上午. Lalu kang itu baru saja. 借 meminjam. Nah itu pen adalah kata satuan. Shu buku, 怎么 kenapa, 找不到 tidak ketemu. Jadi di sini kita lihat kang baru saja. Setelah kang itu adalah 借 meminjam. 借 ini adalah tergolong kata kerja, 动词 kata kerja. Jadi kang dulu baru 动词 kata kerja, yaitu 借 meminjam. Kita buat kalimat selanjutnya. Yang ini bentuk percakapan A dan B. Jadi si A berkata, 我刚从会议室过来，怎么一个人也没有? Saya baru saja dari ruang rapat. Mengapa tidak ada orang di sana? 我刚从会议室过来，怎么一个人也没有? Saya刚 baru saja, 从 dari, 会议室 ruang rapat, 过来 kemari, 怎么 kenapa, mengapa, 一个人 satu orang, 也 juga 没有 tidak ada. Jadi di sini kita lihat awal kalimat itu adanya 我 itu adalah saya, dia tergolong subjek, 主语 subjek. Jadi setelah 主语kita ketemukan adanya kang baru saja. Jadi subjek 主语, lalu kang. Kita langsung ke yang B percakapannya ini. Dia berkata, 对不起，今天的会议改到明天上午了. Maaf, rapat hari ini dijadwal ulang menjadi besok pagi. 对不起，今天的会议改到明天上午了. 对不起, maaf, 今天 hari ini. The kepunyaan, 会议 rapat, 改到
diubah sampai ke 明天 besok. 上午 di sini aku buat pagi. Yang penting sebelum jam 12. Jadi kalau pagi yang beneran itu adalah 早上 pagi, 早上. Selanjutnya contoh kalimatnya adalah 我们刚结婚的时候每天都觉得很新鲜，在一起有说不完的话. Saat kami pertama kali menikah, setiap hari terasa adem ayem, mesra, dan banyak hal yang ingin kami bicarakan bersama. 我们刚结婚的时候每天都觉得很新鲜，在一起有说不完的话. 我们 kami 刚 baru saja 结婚 menikah 的时候 pada saat 每天 setiap hari 觉得 merasa 很 sangat 新鲜 segar. Jadi 新鲜 itu segar, itu kan biasanya dipakai itu 菜很新鲜, sayur sangat segar, 肉很新鲜, daging sangat segar. Tapi kalau di sini adem ayem, mesra, dia macam baru pertama kali ketemu dengan orang asing. Jadi akan timbul rasa yang sangat penasaran dan selalu memperhatikan dia terus, selalu ada pembahasan, ingin lebih mengetahui tentang si pasangan tersebut. Selanjutnya, 在一起 bersama, yo ada 说不完, jadi ngomong tidak habis, 的话, itu adalah kata-kata, ucapan. Jadi di sini di kalimat ini kita lihat 我们 itu kami, itu berperan sebagai subjek, 主语 subjek. Lalu di sebelahnya ada kang, baru saja. Nah kebetulan lagi kita ketemu lagi kata kerja, yaitu 结婚 menikah, dia tergolong dalam 动词 kata kerja. Ini kebetulan sekali ketemu 3 ini. Jadi 主语 setelah 主语 subjek adalah kang, dan juga kang setelah kang itu adalah 动词 kata kerja. Lalu aku akan dengan sekilas menambahkan mengenai golongan kata. Jadi golongan kata itu Mandarinnya 词性, 词性 golongan kata. Ada apa aja? Ada banyak, yaitu kita lihat 实词. 实词 itu artinya national word. Kita hafal aja, dia itu dalam bentuk yang nyata, yang bisa terlihat. Jadi kira-kira apa aja bagian dari 实词? 实词 itu ada 名词 kata benda, 动词 kata kerja, 形容词 kata sifat, 代词 kata ganti, 数词 kata bilangan, 量词 kata satuan. Ini adalah 实词. Jadi selanjutnya itu ada lagi mengenai 虚词, 虚词 function word. Jadi kita hafal aja, ini adalah kata-kata yang abstrak, jadi tidak terlihat. Jadi apa aja mengenai 虚词 ini, apa aja mengenai function word ini? Ada banyak, yaitu 副词 keterangan kata kerja, kata keterangan, 介词 kata penjelas, 连词 kata sambung,
助词 kata bantu, kantan词 kata seru, ni sheng词 kata bunyi. Jadi ini semua tergolong 词性 golongan kata. Mari kita sekilas lagi menjabarkan sedikit contoh-contoh mengenai kata-kata tersebut. Jadi dari 实词 itu kita sebut mulai dari 名词. 名词 kata benda itu contohnya apa? Contohnya kira-kira 新加坡, 新加坡 Singapura, 书 buku. Selanjutnya lagi kata 动词 kata kerja. Contohnya 学习 belajar, 吃 makan. Selanjutnya lagi kata apa? Kata 形容词. 形容词 adalah kata sifat. Contohnya 大 besar, 高 tinggi, 认真 serius. Kata selanjutnya lagi adalah 代词. 代词 adalah kata ganti. Contohnya 我 saya, 这 ini, 那里 di sana, 谁 siapa, 多少 berapa. Selanjutnya lagi ada 数词 kata bilangan. Contohnya 1, 1, 几 beberapa, 一些 beberapa juga, 第六 yang keenam. Selanjutnya lagi kata 量词 kata satuan. Contohnya ke. Ini umum. Kata satuan umum. Banyak yang bisa digunakan ke. Lalu 片. 片 ini kita ambil contoh aja 一片叶子. Sehelai daun. Selanjutnya lagi adalah 块. Potongan. Kita buat contoh 一块蛋糕, sepotong cake. Lanjut lagi adalah 张 lembar. Kita beri contoh aja 一张纸 selembar kertas dan lain sebagainya. Kita jabarkan lagi mengenai 虚词 function word. Kita mulai dari 副词 keterangan kata kerja. Contohnya adalah 很 sangat, 非常 sangat, 刚 baru saja, 不 tidak, 终于 akhirnya. Lalu apalagi 介词 kata penjelas, kata preposisi. Contohnya 从 dari, 对 terhadap, 为了 demi, 关于 mengenai. Selanjutnya lagi adalah 连词 kata sambung. Contohnya 和 dengan atau dan, 如果 kalau, 只要 asalkan, 虽然 meskipun. Jadi ini digabungkan dari kalimat yang pertama digabungkan ke kalimat kedua, akhirnya saling terhubung. Selanjutnya lagi adalah 助词 kata bantu. Contohnya te. Ini 3 te sering digunakan. Dan lagi 这了过, ini juga banyak digunakan. Dan lagi ne dan juga ma, ini adalah 助词 kata bantu. Selanjutnya lagi adalah 感叹词. 感叹词 adalah kata seru. Banyak sebagai keluhan. Kita buat contoh 爱 hai, wei, ayo. Jadi sebagai keluhan. Selanjutnya lagi adalah 拟声词. 拟声词 ini adalah kata bunyi.
kita buat contoh. Ting ling ling. Ting ling ling. Ini sudah bersaja A, B, B. Jadi belakangnya itu nada satu, nada satu. Ting ling ling itu adalah sebagai suara bunyi lonceng. Selanjutnya lagi adalah pili pala. Pili pala ini adalah bunyi orang lagi mungkin perayaan hari besar. Kasih mercon. Sangat meriah merconnya. Berparap-parap. Jadi pili pala. Selanjutnya lagi adalah hong long long. Ini juga sajak A, B, B. Jadi B, B itu adalah A. Di sini long long itu dia jadi nada satu, satu. Hong long long. Ini sebagai suara petir, suara mesin atau suara ledakan. Hong long long. Jadi kira-kira itu mengenai cixing, golongan kata. Lalu selanjutnya kita bahas yang lain lagi adalah mengenai unsur-unsur kalimat. Mandarinnya adalah 句子成分. 句子成分 ini adalah unsur-unsur kalimat. Ada apa aja? Yaitu 主语 subjek, 谓语 predikat, 宾语 objek, 定语 atribut, 状语 keterangan, 补语 melengkapi atau pelengkap. Jadi inilah adalah 句子成分, unsur-unsur kalimat. Jadi sekarang kita akan membuat contoh yang simple mengenai unsur-unsur kalimat biar bisa langsung dijelaskan. Contohnya adalah mau zhua yu. Mau zhua yu. Kucing menangkap ikan. Jadi kita lihat mau itu adalah subjek. Mandarinnya adalah 主语. 主语 subjek. Zhua ini menangkap. Zhua ini tergolong predikat. 谓语. 谓语 predikat. Selanjutnya lagi adalah yu ikan. Di sini yu tergolong objek. Bin yu objek. Jadi 主语 di kalimat ini dia adalah si yang menangkap, yang melakukan gerakan. Dia adalah subjek, yaitu mau, kucing. Jadi selanjutnya lagi adalah 谓语 predikat. Predikat itu dia itu gerak, melakukan. Itulah predikat di kalimat sini adalah menangkap. Zhua menangkap. Selanjutnya lagi adalah 宾语. 宾语 itu sebagai penerima dari predikat. Dia adalah objek. 宾语. Sekarang kita buat kalimatnya jadi panjang. Kita coba. 一只小猫在河里抓到了一条鱼。一只小猫在河里抓到了一条鱼。Seekor anak kucing menangkap ikan di sungai. 一只 itu seekor, 小猫 kucing kecil, 在河里 pada di sungai, di sungai. 抓到了 menangkap, 一条 seekor. Ini 一条 ini untuk kata satuan untuk ikan. Yu adalah ikan. Jadi di sini kita lihat 一只 ini adalah 定语. 定语 adalah atribut. Lalu 小 ini adalah juga 定语, atribut. Lalu 猫 adalah 主语, subjek. 在河里 adalah 状语. 状语 adalah keterangan. 抓
itu adalah 谓语 predikat. 到了 adalah 补语 pelengkap. 一条 adalah 定语 atribut. 语 yang terakhir adalah 宾语 objek. Jadi di sini kita lihat 定语 itu atribut adalah kata yang dihiasi yang utama ada pada di depan kata benda. Kita lihat di sini kata benda ada dua, yaitu ada pada subjek dan juga ada pada objek. Kita lihat mau, kucing, di depannya ada 一只, itu adalah atribut 定语, dan juga 小 juga 定语, karena dia berada di depan kucing, kata benda. Jadi 一只 ini tergolong kata atribut 定语 yang tergolong 数量, kata bilangan. Dan juga 小 ini tergolong kata atribut yang tergolong 形状, bentuk. Kita lihat lagi kata benda yang di akhir kalimat adalah 鱼, ikan. Jadi di depan 鱼 itu adalah kata 一条. 一条 itu adalah 定语. Jadi yang kita bilang 定语 itu bagaimana? 定语 itu letaknya di depan kata benda. Jadi 一条 ini termasuk 定语, kata atribut. 一条 ini tergolong kata atribut yang tergolong 数量, kata satuan bilangan, seekor. Selanjutnya lagi mengenai 状语. 状语 kata yang dihiasi ada pada di depan kata kerja. 状语. Jadi cara menghafal 状语 itu kita ibaratkan saja 撞 itu adalah tabrak. Mandarinnya 撞, tabrak. Jadi kita ibaratkan tabrak itu dari depan. 额头撞到了门. Jidat kejedot, ketabrak pintu. Jadi tabraknya itu dari depan. Tentu saja tulisannya hanzi-nya berbeda. Kita hanya ambil bacaannya. Jadi dengan demikian kita sudah bisa dengan mudah untuk kita menghafal bahwa 状语 itu ada pada di depan kata kerja. Jadi 状语 dulu baru kata kerja. Jadi di kalimat ini kita lihat bahwa 在河里 itu adalah 状语, baru ketemu kata kerja. 谓语 predikat 抓, 谓语 menangkap. Jadi 状语 itu di depannya kata kerja. 状语在河里, di sungai. Jadi 状语 di sini dia tergolong keterangan yang tergolong 处所. 处所 itu adalah tempat. Di mana? Di sungai. 在河里. Selanjutnya lagi kita menjelaskan mengenai 补语. Jadi 补语 itu pelengkap. Jadi ya tinggal hafal aja. Pelengkap itu biasanya di belakang. Jadi kalau kita ibaratkan saja ujian, 考试不及格就得补考. 就得补考. Ujian kalau tidak bagus harus ujian ulang. Nah, jadi biasanya ujian ulang itu kan di akhir atau di belakang, di akhir. Jadi
补考, kita ambil pu-nya itu ibaratkan pu di sini, puyu. Jadi dia di akhir. Puyu ini bisa di belakang kata sifat dan juga di belakang kata kerja. Nah, di kalimat ini di belakang kata kerja. Jadi zhua menangkap, lalu tao le. Tao le itu adalah puyu, pelengkap. Selanjutnya kita coba lagi satu kalimat, yaitu 我们每天在教室认真学习汉语. Setiap hari kita di kelas belajar bahasa Mandarin dengan serius. 我们每天在教室认真学习汉语. Jadi 我们 itu kami, 每天 setiap hari, 在教室 di kelas, 认真 serius, 学习 belajar, 汉语 bahasa Mandarin. Jadi 我们 itu tergolong 主语 subjek. Nah, selanjutnya itu adalah 每天 itu tergolong 状语. Lalu 在教室 itu tergolong 状语. Selanjutnya 认真 itu tergolong 状语. Lalu selanjutnya 学习 ini tergolong 谓语 predikat. Jadi kata kerja ini ditabrak oleh banyaknya 状语 di depan. Lanjut lagi adalah hanyu. Itu adalah yang terakhir adalah pinyu, objek. Jadi hanyu itu karena kata benda. Itu adalah objek. Pinyu. Jadi kita lihat lagi di sini 每天 itu adalah 状语, keterangan yang tergolong 时间 waktu, 时间状语. Selanjutnya itu adalah 在教室 di kelas. Ini 状语 ini keterangan ini adalah yang tergolong 处所 状语. 处所 itu adalah tempat di mana 在教室 di kelas. Selanjutnya lagi adalah 认真 serius. Ini adalah 状语 keterangan yang tergolong 方式 状语. 方式 itu adalah cara. Jadi bagaimana caranya? Dia dengan serius. 认真 serius. Serius apa? Belajar, 学习. Jadi ini adalah 学习 adalah sudah kata kerja. Dan juga 谓语 predikat. Oke. Inilah kira-kira mengenai unsur kalimat, 句子成分. Selanjutnya sekarang kita akan membahas mengenai kang dan juga gang cai. Kang baru saja, gang cai tadi. Jadi kang dan juga gang cai ada persamaannya. Persamaannya adalah keduanya menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang belum lama terjadi dan dapat bertindak sebagai keterangan. 状语 yang baru tadi kita bahas. 状语 keterangan. Kita buat contoh saja. 叔叔 刚 ataupun 刚才 打电话来说给你发了个电子邮件. Paman baru saja menelepon dan bilang dia mengirim email ke kamu. 叔叔刚或者刚才打电话来说给你发了个
电子邮件. Susu itu adalah paman. Kang baru saja, Kang Cai tadi. 打电话 menelepon, lai kemari. 说 berkata, ge itu kasih, ni kamu. Fa itu di sini ada fa mengirim. Fa le ke. Ke itu sebuah, di sini ditujukan kepada 电子邮件 email. 电子邮件 email. Nah, di sini kita lihat masih ingat 状语 itu adalah keterangan. 状语 itu ibaratkan dia tabrak dari depan, menabrak kata kerja. Jadi dia berada di depan kata kerja. Kata kerja di sini adalah 打电话 menelepon. Jadi sebelum kata kerja itu adalah 状语, yaitu Kang ataupun Kang Cai. Kang Cai, dia adalah 状语. Jadi kalau selanjutnya itu adanya perbedaan antara Kang dan juga Kang Cai. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, Kang adalah 副词, kata keterangan, keterangan kata kerja. 副词 hanya dapat diletakkan sesudah subjek. Jadi 主语 subjek, lalu plus Kang, Kang baru saja. Ataupun dan juga sebelum kata kerja. Jadi Kang baru saja, lalu plus 动词 kata kerja. Sedangkan Kang Cai adalah 时间名词, 时间名词 kata benda waktu yang dapat diletakkan sebelum ataupun sesudah subjek. Jadi Kang Cai tadi, lalu plus 主语 subjek ataupun 主语 subjek lalu plus Kang Cai. Mari kita buat contoh. 我刚看了邮箱，没有新邮件. Saya baru saja melihat email, tidak ada pesan baru. 我刚看了邮箱，没有新邮件. Saya baru saja kan melihat. 邮箱 itu adalah email. 没有 tidak ada, sin baru, 邮件. 邮件 itu adalah pesannya, kotak masuk ada pesannya itu, 邮件. Jadi di kalimat ini seperti yang kita bahas tadi, Kang itu subjek baru plus Kang, ataupun Kang baru plus 动词 kata kerja. Di sini 我 adalah subjek 主语 baru plus Kang, lalu ataupun Kang plus 动词 kata kerja. 动词 di sini adalah kan, melihat. Di sini adalah lumus dari Kang sebagai peran 副词 kata keterangan. Kita buat lagi contoh selanjutnya. 我刚才去洗手间了，你给我打电话了。 Tadi saya ke toilet, kamu call saya ya? 我刚才去洗手间了，你给我打电话了。 saya
刚才tadi去pergi 洗手间 toilet. 你 kamu 给 kasih 我 saya 打电话 menelepon. Di sini dalam bentuk kalimat tanya. Jadi seperti rumus tadi, 刚才 di sini berperan sebagai 时间名词, kata benda waktu. Jadi dia bisa bolak-balik. 刚才 baru plus 主语 subjek ataupun 主语 subjek baru plus 刚才. Di sini subjeknya adalah 我 主语 我 saya, lalu plus 刚才. Lalu kita buat lagi kalimatnya yang sebaliknya. 刚才我去洗手间了，你给我打电话了。Tadi saya ke toilet, kamu call saya ya. 刚才我去洗手间了，你给我打电话了。Jadi di sini kalimatnya tidak masalah. Dia bolak-balik. Tidak masalah, tidak ada pengaruh. Jadi kita lihat 刚才 baru plus 我 subjek saya. 刚才我 ataupun kalimat yang tadi 我刚才. Jadi kapan dia menelepon? Dia menelepon itu tadi pada saat ke toilet. Jadi 刚才 tadi dia sudah tergolong 时间名词, kata benda waktu. Selanjutnya perbedaan yang kedua antara 刚 dan juga 刚才 adalah 刚 di depan 刚 boleh menyatakan 时间 waktu. Jadi 时间 waktu plus 刚 baru saja. Sedangkan 刚才 di depan 刚才 tidak bisa menyatakan waktu 时间. Jadi 时间刚才 ini tidak bisa, tidak benar. Hanya boleh 刚, tidak boleh 刚才. Kita buat contoh. 我上个月刚结婚，正准备和我先生一起出去旅游. Saya baru saja menikah bulan lalu. Sekarang sedang melakukan persiapan ingin pergi bertamasya bersama suami aku. 我上个月刚结婚，正准备和我先生一起出去旅游。saya 上个月 bulan lalu, 刚 baru saja, 结婚 menikah, 正 itu 正在 sedang 准备 mempersiapkan, 和 dengan saya 先生 suami. 先生 di sini adalah suami. 先生 lalu 太太 suami istri. Suami 先生 一起 bersama 出去 keluar 旅游 bertamasya. Jadi kita lihat di sini 上个月 ini adalah 时间 waktu bulan lalu. 上个月. Jadi setelah 上个月 cuma boleh 刚. 刚 jadi 上个月 dulu baru 刚. Lalu kita buat lagi perbedaan bagian ketiga. 刚 kalau dalam kalimat di belakang kata kerja boleh diikuti durasi waktu
kata satuan. 食量. Jadi Kang plus kata kerja plus 食量. Kang plus 动词 kata kerja plus 食量 durasi waktu kata satuan. Sedangkan 刚才 tidak boleh demikian. Mari kita buat contoh. 他刚来一会儿. Dia baru saja datang sebentar. 他刚来一会儿. Dia刚 baru saja 来 datang 一会儿 sebentar. Jadi 一会儿 ini tergolong 时量 durasi waktu kata satuan. Jadi Kang baru saja, Lai kata kerja, datang, 动词 kata kerja. Lalu 一会儿 ini 时量 durasi waktu kata satuan. Kita buat lagi perbedaan yang bagian keempat. 刚才 di belakangnya dapat diikuti bentuk kata negatif. 否定词 bentuk kata negatif. Jadi 刚才 lalu plus 不 tergolong 否定词. Mungkin 否定词 bisa selain 不 juga ada yang lain. Ini hanya contoh. 刚才 plus 不. Sedangkan 刚 tidak bisa demikian. Kita buat contoh. 你为什么刚才不说，现在才说? Kenapa kamu tadi tidak ngomong, sekarang baru ngomong? 你为什么刚才不说，现在才说? Ni kamu 为什么 kenapa mengapa 刚才 tadi 不 tidak 说 ngomong 现在 sekarang 才 baru 说 ngomong. Jadi di sini kita lihat 刚才 lalu 不 tidak. 不 di sini adalah 否定词 bentuk kata negatif. Mari kita buat sedikit latihan. Oke, soal yang pertama adalah 我什么什么给妈妈打了一个电话。我 bla 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 给妈妈打了一个电话. Saya baru saja menelepon ibu. Jadi di sini tidak ada macam-macamnya kalimat ini. Jadi di sini boleh taruh kang, boleh taruh kang cai. Jadi kang dan kang cai di sini mereka berperan sebagai 状语, keterangan. Jadi mereka di sini sama, tidak ada perbedaan. Jadi soal yang kedua adalah 我昨天到有点累，想休息休息。我昨天 bla 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 到有点累，想休息休息。Saya kemarin baru saja tiba, sedikit letih, ingin istirahat. Di sini kita lihat bahwa adanya waktu, 时间, yaitu pada kata
昨天 kemarin. Jadi otomatis kita isi dengan kang baru saja, karena hanya kang yang bisa diisi oleh waktu, sedangkan kang cai tidak bisa. Jadi 时间昨天 baru plus kang. Kita buat lagi soal yang ketiga adalah ni bla 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 不在办公室，我把东西给你同事了。你什么什么不在办公室，我把东西给你同事了。Kamu tadi tidak ke kantor, jadi barangnya sudah saya kasih ke rekan kerja atau kolega kamu. Nih, kamu bla 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 不 tidak 在 di 办公室 kantor. Saya pa itu kata kerja awalan me. Tongsi barang. Kasih nih kamu 同事 rekan kerja. Jadi di kalimat ini kita bisa melihat adanya kata 否定词 bentuk kata negatif, yaitu pada pu, tidak. Jadi otomatis kita isinya dengan kata kang cai tadi, kang cai, karena hanyalah kang cai yang bisa di posisi tersebut. Kalau kang tidak bisa. Kita buat lagi soal keempat. 不好意思，我太忙了，没时间跟你说话。不好意思，我太忙了，没时间跟你说话。Maaf, tadi saya terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk ngobrol dengan kamu. 不好意思 itu maaf, saya terlalu忙 sibuk. 没时间 tidak ada waktu, kan dengan ni kamu 说话 ngobrol, berbicara. Jadi kita lihat di kalimat ini, kalau di depan subjek, di sebelum subjek yang bisa duduk di posisi tersebut hanyalah kang cai. Jadi kang cai baru plus wo. Jadi kalau kang tidak bisa. Kita buat lagi soal kelima. Wo bla 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 搬来一个星期，对这儿的环境还不太熟悉。我 bla 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 搬来一个星期，对这儿的环境还不太熟悉。Saya baru 1 minggu pindah ke sini, jadi masih agak asing. Masih ada agak asing terhadap lingkungan sini. Saya 搬来 pindah kemari. 一个星期 1 minggu. 对这儿 terhadap sini kepunyaan 环境 lingkungan. Hai masih pu tidak tai terlalu 熟悉 akrab, mengenal jelas akan bla bla bla.
Jadi di kalimat ini dapat kita lihat bahwa setelah kata kerja ada 时量 durasi waktu kata satuan, yaitu 一个星期 1 minggu. Jadi yang cuma bisa di posisi tersebut adalah kang. Jadi kita isi kang, sedangkan kang cai tidak bisa. Jadi kang baru saja plus pan lai itu adalah dongci kata kerja, barulah plus 时量 durasi waktu kata satuan, yaitu 一个星期 1 minggu. Oke, baik. Jadi inilah video penjelasan mengenai kang dan juga kang cai. Baiklah, sampai di sini dulu video pembahasan kita. Kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua.